Tadi ada juga yang nitip pertanyaan, do you believe in soulmate? Mohon maaf nih, kayaknya mencari cinta yang sungguh itu susah kan gitu? Iya. Ada cinta sejati? Ada. Dan mohon maaf, bukannya lagi mau ngedulin, ya ini yang terjadi di aku sama Mas Bambang. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa sih Mas Bambang bisa sama Mayang, kenapa sih Mayang bisa sama Mas Bambang, ya mungkin ini jawabannya. Kalau boleh putar waktu ke belakang, ada nggak hal-hal yang pengen lo rubah dalam hidup lo? Atau ada nggak orang yang mungkin lo pengen datangi untuk minta maaf atau apa? Emang bener kalau 10 juta nggak habis katanya diomelin sama Mas Bambang? Padahal harusnya lebih dong. 10 juta. Jadi 100 juta harus habis. tamu saya di podcast kali ini nggak perlu diperkenalkan lagi. Dari zaman gue pik udah menyanyikan lagu Diana ya. Tiada lagi yang ku harapkan, tiada lagi yang ku impikan, biar aku sendiri tanpa dirimu. Mayang Sari everybody. Gila ya. Ini asal tahu kita bongkar boleh gak sih? Boleh. Bongkar. By the way, thank you so much ya sudah ya, sama-sama. making time. Aku boleh datang ke rumahnya walaupun gak home tour ya. Tapi gue appreciate loh ya. Maksudnya memang tidak semua orang tuh kan terbuka untuk di konten dan segala macam, dan itu hak dari masing-masing pribadi tiap public figure-nya. Satu-satunya loh dia loh, beneran. Iya dong. One and only loh dia loh. Karena sebenarnya janjian mau ke rumahnya Mbak Mayang tuh pengen main ya kan. Bener, Kita udah pernah podcast di tempat studio gue. Ya pokoknya karena satu dan lain hal. Udah gak tayang ya? Bener. Gak tayang ya? Bener. Apa kabar sih bro? Baik dong. Sehat kan? Ya, Puji sehat, Tuhan, sehat, alhamdulillah sehat. Makin cantik. Amin. Puasa lancar? Lancar dong. Lancar ya. Lancar Berbuka jaya. puasa emang segitu banyaknya tuh. Kemarin viral di TikTok. Amin amin lah. Apa sih yang gak viral kalau akhir? Nah, dia ngerti dong. Oh, ngerti apa sih yang gak viral dari lu Mbak, ya kan? Iya. Berarti emang lu segitu kalau buka puasa segitu banyaknya makanan berlimpah di rumah. Mohon maaf, ini karena lu emang kaya, apa emang lu karena pegawainya banyak? Amin. Enggak gini. Tadi bukannya lagi sombong ya, sombong, bukan lagi ria ya. Maksudnya apa sih yang nggak viral di aku gitu. Sebenarnya apa yang aku selalu posting atau apa, yaitu apa adanya kita. Apa gitu. adanya Mayang Sari hari-hari. Iya gitu. Mau tahu nggak kalau semuanya lagi buka puasa gitu, kenapa makanan segitu banyak gitu? Sebenarnya dari aku sendiri menyiapkan, tapi mungkin karena banyak banget temen, banyak banget saudara yang sayang banget juga sama kita gitu. Jadi dikirim makanan lah, apalah gitu. Terus kalau supaya kita nggak icip dosa. Betul. Ya dong, paling nggak kan kita ngambil sedikit lah, selebihnya kan masa kita harus kasih tahu, hey, makanan gue bagi ke orang rumah gue, ke tetangga gue, kayak ini kan nggak perlu gitu. Ya. Segitu nikmatnya lah, maksudnya aku menganggapnya itu berkah Ramadan gitu. Betul. Kalau mau puasa tuh aku sudah dipastikan sebenarnya gini, kalau nggak nyiapin makanan gimana, betul, ya kan? Kalau semuanya nyiapin kok kayaknya berlebih-lebih gitu ya, jadi ya alhamdulillah disyukurin aja. Kalau boleh tahu Mbak, ini pegawai di rumah lo ini berapa orang? Yang kerja sama supir apa segala macam? Ya cukup lah, udah gitu aja. Cukup lah, cukup lo sama cukup gue berbeda loh. Ya memang kan tergantung perspektif masing-masing. Benar, ya, kan ada tim YouTube, ya kan? Iya. Kalau untuk kayak gitu sih beda. Pokoknya antara untuk yang kreativitasnya aku, terus kayak untuk rumah tangga, terus kayak untuk suami, untuk anak, buat aku beda-beda sih. Beda-beda, gitu ya. Pokoknya cukup lah ya guys. Ini tadi pada saat sebelum ke podcast sama Mbak Mayang nih, gue ngelempar pertanyaan ke netizen. Mau nitip pertanyaan apa ke seorang Mayang Sari? Satu, ada yang nanya usianya berapa sekarang, resep cantiknya apa, nanti gue tanyain. Karena kan ada orang bilang katanya kalau child free itu bikin lebih awet muda. Dia punya anak, tapi tetap awet muda. Ada yang bilang juga katanya ujung-ujungnya duit. Sebenarnya kalau menurut Mbak Mayang di usia lo sekarang 40 something ya Mbak? Oh, terima kasih dikasih diskon. Gue 42. How old are you kalau boleh tahu? Almost 52. Wow. 52. Oke, ini
apparently it's not because of child free karena kamu punya Kirana ya. Ya, Kirani. Karena punya Kirani. Jadi udah pasti nggak child free. Yang bikin lo awet muda apa? Apakah betul orang-orang bilang kalau ada duit semuanya bisa awet muda? Setuju atau enggak dengan statement itu? Ya setuju, kenapa enggak? Nah sekarang pipis aja pakai duit ya, say. Ya enggak? Udahlah ya, kita nggak usah muna-muna lah. Iya, betul, Terus betul. apa kita bilangnya awet muda karena ngambil air wudhu? Alhamdulillah, kayak itu juga kayaknya nggak yang gitu-gitu amat lah gitu. Sekarang maksud aku kayak awet muda atau awet muda, aku menganggap itu blessing. Oke. Dari Allah lah misalnya. Kan ada orang yang kayaknya umurnya masih muda tapi terlihat lebih tua misalnya gitu. Kayak mungkin aku dianggapnya aku dengan usia aku yang segini terus dianggapnya aku jadi masih muda, ya alhamdulillah. Ya dari berbagai macam hal lah. Mungkin kayak aku sendiri nggak pernah mikirin umur sih ya. Aku ngejalanin hidup ya just let everything flow aja. Oh gitu. tuh orangnya easy going ya Mbak? Harus. Nggak terlalu overthinking ya? Enggak. Karena buat aku pernah aku di fase overthinking pernah dong. At the end aku realize kalau seumpamanya aku overthinking ya yang akan menyesal ya diri aku sendiri gitu. Setuju. Karena ya semua orang itu pasti punya masalah. Semua orang itu pasti punya ya segala macam lah. Tinggal balik lagi ke kitanya gitu. Kita mau introspeksi diri kah? Kita mau mencari jawabannya bagaimanakah? Dan kalau untuk aku sendiri sih cukup berdamai dengan diri sendiri aja sih untuk healing itu semuanya. Gitu. Jadi kunci untuk happy dan gak overthinking karena orang tuh sekarang dengan ada di sosial media terutama ya Mbak, sangat mudah untuk overthinking. Sesimpel gini deh, orang lain misalnya liburan aja, sama-sama liburan nih, tapi kalau kita ekonomi orang lain pakai business class, kita udah business class orang lain pakai private jet, itu aja kalau kita nggak pintar-pintar nyaring bisa jadi overthinking. Betul. Tapi tadi lu bilang ada statement yang bagus banget adalah berdamai dengan apa adanya dalam hidup kita. Ya karena memang harusnya seperti itu. Sekarang kita tinggal mikirnya gini, kalau kita mau ngeliatnya ke atas terus ya nggak kelar-kelar, say. Tapi kalau untuk aku, kalau seumpamanya kita menyadari kemampuan kita di mana, ya udah cukup dengan itu aja. Satu hal toleran juga penting ya. Toleransi, maksud aku ya. Karena ya mungkin kita bisa lebih dari apa yang orang maaf gitu, misalnya tidak bisa gitu. Ya udah cukup tolerannya bagaimana tidak terlalu show off gitu dengan apa yang harusnya kita lakuin gitu aja. Jadi kadang pun kalau begitu jatuhnya di aku tetap aja jadi salah, tetap aja jadi viral, tetap aja jadi ya gimana emang udah dari tapi sananya kalau lo kayaknya kalau naik private jet gue nggak pernah lihat lo foto deh. Gak penting ya, say. Ntar gue ditanya lagi, itu punya lo apa punya siapa, punya atau apa nyewa, gitu. Iya, orang sih sah-sah aja gitu ya. Tapi maksudnya gue jarang loh, maksudnya ngeliat lo kayak OOTD bisa lo dengan tas Hermes. Emang aku gak suka atau foto di depan mobil lo mobilnya pink, lo bajunya pink gitu ya kan, maksudnya atau mobilnya hijau, lo baju lo hijau gitu ya kan, orang beda-beda cara. Ada guenya ada kayak gitu. Tapi jarang kayaknya ya Mbak. Jarang lah, nggak penting juga ya, maksudnya terus-terusan terus gimana? Mungkin karena gue udah kayak gitu dari lama kali ya, jadi gue nggak perlu. Old money Anda dari saya kecil Anda udah nyanyi kan? Iya banget, say. Anda udah kerja keras panggung ke panggung kan? Tapi kenapa tidak melakukan itu di tengah? Ini balik lagi, tidak ada betul, tidak ada salah. Itu kan ibaratnya self preference ya. Tiap orang beda-beda. Yang mau OT di monggo, yang penting uang sendiri. Bener nggak? Iya kan, nggak ngerugin orang lain. Nanti gitu. ngomong uang sendiri atau enggak terus katanya beda lagi. Jadi udah susah lagi, say. Lebih sulit lagi ya. Gue. Iya. Jadi ya terserah aja. Tapi gitu. justru memilih untuk enggak sebutan flexing ya, enggak flexing di social media. Enggak. Even though sebetulnya you can. Tapi aku enggak karena aku punya sosial media tuh tidak kebutuhanku tidak untuk seperti itu. Jadi gimana ya? Emang kita harus smart sih. Memiliki sosial media itu hak semua orang. Dia mau flexing kayak mau apa, karena dia pikir itu kan dia kayak punya apa ya? Kayak punya channel sendiri yang untuk mengeksplor apa yang dia punya lah ini. Kalau untuk aku, ya mungkin karena aku udah terbiasa, ya maaf mungkin karena kita public figure ya, jadi nggak yang kayaknya nggak harus banget seperti itu gitu loh, hanya untuk orang mengakui lo tuh siapa gitu. Jadi kayaknya mungkin gitu, saya mungkin di titik, maaf ya kalau semuanya agak-agak sedikit sombong nih, gue sombong banget sih. Gue cuman pakai sendal jepit pun juga akan dilihat orang, kok bisa dia pakai sendal jepit? Karena orang udah tahu siapa lu. Iya. Mohon maaf, tapi itu jujurly seperti itu, makanya aku nggak butuh pengakuan dari orang. Tidak mencari lagi, ini penting, nggak mencari lagi validasi dari orang lain ya.
Iya dong, Betul. karena aku lebih mencari validasinya itu manakala aku tuh membuat satu karya, misal bikin single kayak, bikin apa gitu. Menurut aku itu jauh ya more important untuk aku untuk lebih deflexingin daripada cuma sekedar tas lo apa. Ya iya. Jalan-jalan lo naik apa gitu. Karena aku untuk membuli tas itu sendiri atau apa cukup dengar kerja kerasku dulu sebagai entertain aja sebagai as a singer, aku udah bisa gitu. Jadi untuk apa gitu? Nggak perlu orang tahu how to aku tuh bisa dapat itu tas gitu terus beli rumah misal beli mobil nggak perlu gitu. Atau mungkin katanya beda-beda. Ada yang bilang Mbak Mayang tuh nggak mau flexing atau misalnya menghindari banget begitu-begitu untuk menghindari komen netizen. Karena tadi balik lagi lu bilang lu sendiri menyadari bahwa gue pakai sendal aja bisa jadi omongan netizen. Apalagi kalau misalnya gue menunjukkan ibaratnya kepunyaan gue sedikit. Lu mengerti bahwa tendensi netizen sangat perhatian deh quote-unquote sama lu tuh gede banget ya Mbak? Iya, aku justru nggak pernah yang marah atau sakit hati atau apa dengan netizen gitu komen-komen bahkan yang sebau busuk apapun gitu maksudnya ya komennya sekasar netizen. Apapun ya. Iya, buat aku sebetulnya mereka care sama aku. Bentuk perhatiannya. Yes, gitu. Terus kadang-kadang mereka pun juga comparing gitu. Ini loh. Kalau memang lu mau compare ya kenapa lu nggak kesana aja? Kenapa lu harus nyampah di gue? Di akun kadang gue. gitu. Tapi kan kalau aku ngeladenin, kasihan. Buatku mereka itu hiburannya mereka adalah seperti itu, Say. Dengan ngebully artis gitu? Iya. Wow. Kan nggak ada yang dia kerjain, Say. Menurut aku itu perspektifnya Mbak Mayang nih kalau lagi dibully sama netizen ya. Iya dong. Biarin deh buat hiburan buat mereka gitu. Bener, kasihan soalnya kalau seumpamanya dia tidak seperti itu nanti nggak ada yang dia kerjain, Say. Terus hidupnya nggak bahagia, Say. Ini sebenarnya cocok jadi pembawa acara insert loh. Gitu enggak lah. Ya, set loh. Jadi lo kalau dibully, lo nggak sakit hati Mbak? Ya untuk apa? Gue nggak kenal dia. Iya sih, bener. Iya dong. Terus kalau seumpamanya aku harus ngeladenin dia gitu, kesenangan banget dia. Betul. Sebetulnya dia seperti itu pun kan hanya ingin kenal dengan kita. Mencari atensi kita ya. Pay attention aja. Jadi nggak pernah sekalipun lo, gue juga hampir sangat-sangat jarang sih ngeladenin biar dikata apa-apa segala macam, ribut di lapak komen. Pernah? Enggak. Paling aku kalau sudah di titik yang sudah kayaknya kelewatan banget lah gitu, kayak beberapa belakangan ini aku harus banget komenin, misal kalau sebenarnya udah yang menuju ke anakku karena anakku sudah mulai besar. Betul. Sebenarnya dari dulu aku nggak pernah menanggapi itu karena keluargaku pun sangat-sangat menjaga aku lah gitu. Mereka mengingatkan aku ya seperti omonganku tadi gitu. Lu nggak kenal dia. Justru itu adalah itu bisa jadi karena dia kurang kerjaan, jadi itu kerjaannya dia gitu. Jadi untuk apa? Kalau lu ladenin sama aja lu ngasih kerjaan ke dia gitu, Say. Ya udah. Nah tapi begitu sekarang kalau aku sudah mengarah yang benar-benar kayak di titik yang menurut aku nggak benar. Udah ke anak nih gitu. Meskipun anakku juga sudah mengerti juga sih. Sekarang pun malah anakku juga yang udah lama ngapain sih diladenin. Oh justru anak udah bisa ngomong gitu ya. Gitu. Karena Kirani udah 17 tahun ya. Yes. Alhamdulillah baru beberapa hari kemarin 17 tahun. Say! Langsung perasaan baru di infotainment oe gila loh Mbak ternyata. Kan lagi astaga. Gitu sih. Jadi kalau semuanya kita mau nanggepin komen-komen orang kayak netizen kayak gitu ya, misal pun lo nggak sanggup, lo juga nggak siap dengan itu semua, better lo nggak usah mainan sosmed. Betul, daripada kitanya sendiri mentalnya juga terganggu ya. Tapi apa nasihat? Mungkin kalau sekarang Kirani tadi aku sempat ketemu sudah cukup dewasa ya. Artinya dia udah bisa mengerti bahwa maminya tadinya mama tuh memang sudah ibaratnya berkiprah menjadi seorang artis sudah bertahun-tahun. Berapa tahun? 30 tahun. 30 years kayaknya. Iya. Around approximately ya Mbak gitu. Artinya lebih kayaknya ya. Artinya kan pada satu titik tidak semua orang akan suka sama kita. Pasti ada pro dan kontra. Tapi apa nasihat yang selalu Mbak Mayang selalu kasih tahu ke Kirani? Kalau untuk aku sih, aku tidak pernah melibatkan dia untuk urusan apapun lah. Apalagi kalau hal-hal yang menurut aku nggak penting gitu. Jadi aku lebih nunjukin ke dia gitu untuk lebih ngerengkuh dia gitu dengan care-nya aku ke dia gitu. Misal pun kalau ada cerita ini seperti selama dia nggak bertanya, aku juga mencoba untuk menceritakan. Aku akan meminta tolong juga kepada sepupunya untuk menjelaskan gitu, karena hubungan kami ini sangat-sangat dekat, kita keluarga besar bahkan Kiran pun dari kecil itu udah sangat-sangat dekat dengan para sepupunya gitu. Aku seneng banget gitu dibantu, kayak misal tolong dong dibantu support ini biar kalian tahu
kan kadang-kadang kayak keponakanku tuh suka kayak bantu jawab atau apa gitu. Jadi kalau begitu ngeliatin nih kayak gini sebenarnya nggak perlu. Udah dengan caranya mereka sendiri lah, aku banyak sekali terbantu dengan keluarga besarku gitu. Jadi dia tidak pernah merasa kayaknya aku tuh yang gimana ya. Misal kayak aku punya satu bisnis pun juga, aku menawarkan ke dia bahwa ayo kamu mau sekedar duduk denger boleh, kalau semuanya nggak tertarik it's okay gitu. Jadi aku nggak pernah kayak semuanya nih mama punya gitu YouTube yang mama punya label, kamu boleh nyanyi kalau kamu interest oke, kalau nggak pun lo nggak, padahal Desa penyanyi loh ya, dan punya maksudnya ya kan sebetulnya mumpuni ya sebagai orang tua bisa mensupport anak, tapi nggak pernah tuh dikupluk-kupluk Kirani yuk nyanyi apa main sinetron, nggak pernah? Nggak. Karena aku lebih seneng apa-apa itu benar-benar keluar dari diri dia gitu. Dia berhak untuk mendapatkan kebebasannya dia, even though social life-nya dia pun juga tetap harus berjalan. Terus pendidikannya dia. Jadi buat aku lebih berpikir zaman sekarang soalnya susah say. Kalau semamanya aku, mindset aku bawa pada saat aku dididik sama orang tua aku zaman dulu ke anakku itu susah, udah nggak bisa. Betul. Jadi sekarang pun aku juga harus lebih open minded, ngikutin yang terjadi sekarang itu apa. Jadi nggak terikut ya, walaupun kan banyak juga, again ini self preference ya, tiap orang tiap keluarga beda-beda. Kan banyak biasanya kalau maminya artis, anaknya juga pasti ibaratnya mamanya ibunya penyanyi, anaknya jadi penyanyi juga. Ya paling nggak tampil di YouTube lah. Pikirannya kayak jarang deh Mbak. Jarang, itu pun kalaupun mau ada di YouTube aku itu pun kalau ya dia memang dia mau, kalau semuanya enggak, aku nggak pernah force dia. Bener-bener. Apalagi kayak bapaknya misal gitu, sangat mensupport lah. Alhamdulillah kayak aku pun ngapain gitu, mungkin karena dilihat ya aku masih bisa mempertanggungjawabkan apapun yang aku lakukan, jadi suami pun support. Ke anak pun juga kayak suamiku juga nggak pernah yang kayo itu mama gitu, maksudnya karena saking sayangnya gitu support istrinya gitu. Enggak juga. Jadi gitu. benar-benar dikasih kesempatan buat mereka ya. Mas Bambang sendiri kok jarang dilibatkan juga misalnya kalau orang kan sekarang lagi banyak ibaratnya family gitu ya, keluarga. Padahal kan orang pasti pengen tahu nih kehidupan kamu yang ibaratnya bukan baru 5 tahun, 6 tahun Mbak sama Mas Bambang. Bagaimana keseharian kalian, keluarganya tuh jarang kayaknya ya Mbak. Apa emang you choose that way atau memang Mas Bambang yang gak nyaman atau gimana Mbak? Bukan. Karena buat aku ya once in a while oke. Oh sekali-sekali oke. Iyalah, tapi kalau seumpamanya terus-terusan menurut aku kan ya kita juga sama-sama orang biasa kok gitu, sama seperti kalian yang mungkin akan melihat vlognya yang family-nya ini, family-nya itu. Iya dong. Jangan juga ya soalnya kita gimana ya serba susah gitu. Nanti nggak pernah keluar, ditanyain begitunya keluar, terus-terusan keluar katanya pada gumoh, pada enak kan susah say. Serba salah ya Bo. Jadi menurut aku enggak lah, pokoknya aku bener-bener orang yang nggak pernah apa-apa tuh di set up. Jadi ya benar naturally aja. Jadi sekarang Mbak Mayang udah menikah berapa tahun? Sekarang menikah berarti sudah 23 tahun. My goodness. 23 years been married together. Konsep cinta tuh berubah gak sih Mbak? Ya gue kan baru nikah 13 tahun. Ya maksudnya masih seujung kuku deh sama lu. Saat lu dulu baru menikah mungkin 20 tahunan, 30 tahun sama lu sekarang 52 years old woman. Konsep cinta tuh berubah gak sih? Konsep cinta ya pastinya berubah lah, berubah jadi sayang at the end mungkin. Karena kan di awal cinta itu kan kadang-kadang gini. Tapi sayang pun juga kalau nggak ada cinta nggak mungkin. Jadi cintanya tetap harus ada ya? Iya dong. Jadi itu melekat lah menurut aku. Hanya kalau boleh dibilang berubahnya, yang berubah mungkin ya kebiasaannya sama waktunya. Kebiasaan dan waktunya? Iya dong. Kan kita bisa tahu ya setahun pertama marriage itu akan seperti apa. Betul. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi menurut aku yang berubah adalah ya waktunya. Waktunya berubah, kebiasaan-kebiasaannya juga berubah. Sama kebiasaannya gitu. Jadi tapi cintanya sama sayangnya ya berubah atau enggaknya ya it's depend on. Itu bukan berarti it's depend misal my husband or me, enggak. Jadi ya it's depend dari kalau aku sih better dari akunya sendiri. So if you see Mas Bambang right now dengan back again 23 years back then, is it the same feeling when you see him? Ya. Wow. Mungkin bisa jadi beliau pun merasakan hal yang sama gitu. Saat beliau melihat Bambang juga. Ya kalau enggak ya memang kalau kita bicara marriage emang rada unik ya. Ada di orang yang kayaknya aduh
goncangan di rumah tangannya luar biasa, tapi ternyata dia masih bertahan dengan 50 tahun perkawinan atau segala macam. Jadi menurut aku kalau orang bilang kan ada life begin after 40 kan, salah menurut kalau aku. di lu Mas Life Bambang begin after marriage. aku Yes or no? Yes or no? Yes. Iya Doesn't dong. matter lo mau nikahnya 20, tapi bagi once you got married, things different. Bukan berarti in a bad way ya, tapi pasti berbeda. Iya, gitu, iya kan dari kita yang single dan kita ketemu ya dong. Rumpi ke sana kesini Ya dong. Abis itu punya anak, ya itu yang membuat jadi different hidup kita kan. Betul. Tapi ya jadi indah menurut aku sih. Wow, benar-benar setuju. 23 tahun with the same person, hampir nggak pernah gue mendengar berita-berita yang nggak baik tentang kalian berdua gitu. Alhamdulillah ya Mbak, karena kan tidak mudah gitu. Ada rasa bosan nggak, honestly? Bosan, mungkin cara kami menyiasati bosannya itu dengan tidak saling mengekang kali ya. Jadi lu nggak modelnya yang, mohon maaf nih Mbak ya, ngecekin handphonenya Mas Bambang? Oh never. Never. Tahu Passwordnya Mas Bambang nggak? Nggak tahu dan dia nggak pernah pakai password. Aku pun nggak pernah pakai password. Tapi nggak utak-utik kalau di kamar mandi dibuka gitu? Kita nggak celamitan berdua-duaan. How can you trust him? Ya harus. Kan mohon maaf ya, cewek-cewek sekarang tuh some women, nggak semua ya Mbak. Iya. Ya mereka kadang-kadang nggak peduli tuh udah mau nikah tuh apa segala macam. Apalagi dengan DM. Instagram. Kalau back then kan waktu lu sama Mas Bambang dulu kan belum ada DM, nggak ada Instagram. Iya, masih old school. Sekarang kan everything so easy gitu. Iya benar. Kok bisa nggak curigaan? Ya mungkin itu bisa jadi yang membuat kita bisa tetap saling menghargai kali ya. Itu kata kuncinya sih sebetulnya. Menghargai itu satu. Yang kedua, aku nggak mau lebih membuat ya itu jadi overthinking tuh itu mungkin maksudnya. Nih once kita ngecek misal HP, ada sesuatu yang membuat kita nggak nyaman. Terus habis itu kita cross check misal, enggak. Terus kita memaksain apa jadi iya. Betul. Kan kayaknya kita jadi kayak ya sorry itu saya jadi stupid ya. Terus begitu dibalikin lagi ke kita, oh itu enggak kok. Jangan-jangan itu kayaknya nyiksa banget, gue sih nggak mau. Iya, capek ya? Iya dong. Jadi kalau semua ditanya pernah terjadi seperti itu, pernah. Tapi setelah itu aku realize ini nggak benar. Gitu. Jadi pada saat begitu aku sudah tahu ini kayaknya to be honest, mungkin itu dilakukan bukan di tahap yang begitu udah serius marriage ya. Pas pacaran mungkin aku seperti itu. Oh, waktu zaman pacaran, ya. Wajar kan masih baru-baru dekat ya. Makanya pas begitu marriage atau aku bertemu dengan pasangan yang pas Mas Bambang ini, aku sudah tahu gitu bahwa ini tuh rules yang nggak boleh ini gitu. Partner pun juga sebetulnya lebih akan mengikuti apa yang kebiasaannya kita. Iya. Jadi dari kitanya mengattract dari pasangan kita juga. And then kenapa nggak dengan sekarang ada klinik segala macam? I think you aging gracefully. Maksudnya sesuai dengan usianya. Kan nggak tahu kayaknya nggak ada perombakan ya Mbak. Paling ya mungkin perawatan kulit apa segala macam. Harus. Iya itu kan harus. Tapi maksudnya yang lain-lain onderdil kayaknya sama aja. Dari zaman gue dulu paling rambut lu beda. Iya, dulu pendek sekarang panjang. Iya dong. Tapi dulunya panjang pendek, terus balikin lagi ke panjang, say. Kenapa you let your beauty just let it be naturally aja? Satu, mungkin karena suamiku nggak boleh. Oh, Mas Bambang justru nggak boleh. Ya. Wow. Kedua, aku sendiri pun juga nggak mau. Karena aku orang yang sangat-sangat takut masuk ke ruang surgery. Operasi takut. Iya. Jadi seumur hidup aku pernah masuk ke ruang surgery adalah pas aku delivered baby. Sesar. Iya. Selebihnya, karena anakku sungsang. Oh. Sebenarnya kalau enggak ya mungkin aku normal, nggak masuk pilihan selebihnya itu. hidung, dada, perut apa? Amin. Ya, ini aku blessing juga ya, maksudnya menganggap bapak ibuku hidungnya bagus, mancung gitu terus. Itu asli ya Mbak? Asli. Boleh. Ini beneran asli. Benang juga nggak ada? Benang pernah coba kayaknya sakit banget saya, gue nggak cocok. Karena aku kan cabi. Aku cabi, udah gitu terus benangnya nggak kuat nahan say, pipi gue say. Tapi kalau katanya orang Chinese katanya gue pipinya hoki loh say. Iya benar. Lu tuh agak mirip sama artis zaman dulu Mbak. Siapa? Mega Sylvia.
Hah? Tau gak sih? Ya temen gua arisan. Iya, lusung pipitnya, Masa mata-matanya sih? kalau senyum. Salam ya. Anak-anak old iya. school pasti tahu Becca Sylvia Iya kan. benar, masih berteman Iya banget kan, sama gitu. aku. Jadi memang tidak ada yang dirombak sama sekali. Nggak ada. Yang dirombak mungkin lebih ke apa ya, bikin alisnya udah lebih beda Ya, dibanding itu dulu pastilah. lah, kayak gitu aja. Iya. What is the key of the happiness in the marriage? Kalau menurut kamu yang akhirnya menikah 23 tahun dan oke lah, kita sama-sama tahu bahwa Mbak Mayang ini bukan yang mudah gitu loh memulainya, tapi akhirnya you guys made it. Ya. 23 tahun. Apa sih kunci kalau pengen bahagia dalam pernikahan, Mbak? Sebenarnya bahagia itu sebenarnya balik lagi kita ya sendiri yang bisa menciptakan, menurut aku sih gitu. Makanya sebuah marriage kalau semuanya dibilang ada nggak kecocokan atau apa, kayaknya ini marriage tiba-tiba tengah jalan dia divorce, pasti tanya kenapa nggak ada kecocokan. Hello, yang namanya marriage itu yang ada dicocok-cocokin. Dicocok-cocokin. Iya dong. Iya. Karena kita marriage dengan orang lain, which is beda personality, beda ya dong. Kita perempuan di laki-laki gitu, pasti kan akan ada banyak perbedaan di sana. Justru kenapa marriage itu bisa sejalannya, kita harus bisa ya toleransi itu tadi. Yang basicnya adalah kalau kita menyadari kekurangan kita ya mungkin ya itu semuanya akan aman. Saling menghargai, tadi apa kata kuncinya Mbak? Saling menghargai. Saling menghargai sama menyadari kekurangan diri sendiri. Dan nikah itu tidak akan pernah cocok, tapi yang ada dicocok-cocokin. Itu dia. Tadi ada netizen yang sempat nitip pertanyaan, menurut gue sih lucu. Lu tuh pernah susah gak sih Mbak? Selama udah nikah ya. Orang kan mikirnya you have a apa namanya wealthy life gitu, happy life. Pernah nggak mikirin token listrik, mikirin uang sekolah anak, mikirin uang I don't know. Maksudnya pernah budgeting pengeluaran nggak sih seorang Mayang Sari itu? Itulah yang aku lagi heran ya. Allah tuh luar biasa baik. Nggak pernah budgeting loh? Alhamdulillah nggak pernah. Dari aku tuh maksudnya kecil, Iya. karena aku dari SD aja aku sudah bisa menghidupi diri aku sendiri. Karena udah nyanyi itu tadi ya, nyinden segala macam ya. Nyinden itu sebenarnya satu talenta yang diturunkan bapakku karena sebagai seniman Jawa gitu. Selebihnya sebagai sinden banget aku sebenarnya nggak bisa karena itu susah setengah mati gitu. Sampai akhirnya SMP, SMA bahkan SMA itu aku sudah bisa membantu adekku untuk ya beli jajan kayak apa kayak gitu. Jadi ada aja rezeki itu ya. Amin gitu. Tapi sampai sekarang. Alhamdulillah. Kalau bulanan-bulanan gitu Mayang Sari itu ada nggak sih buat pengeluaran ini ono? Ya pasti ada lah. Ya harus ada. Masa nggak ada? Terus apa? Punya magic wand. Tiba-tiba semuanya cering gitu. Ada kan nggak mungkin. Tapi token listriknya nggak pernah bunyi-bunyi dong Mbak. Nggak, maksudnya nggak pernah ada penetnya gimana besok bayar uang sekolah anak, nggak ada dong. Alhamdulillah sebelum harus kita mikirin itu kita udah mikirin mungkin udah disiapin. Iya gitu. Jadi aku orangnya yang benar-benar misal aku dapat uang misal ya, anggap aja 1 juta gitu. 1 juta itu aku udah harus mikirin tuh berapa yang aku harus nabung, berapa budget yang buat aku tuh seneng-seneng, berapa budget yang aku benar-benar nggak boleh diapa-apain, budget yang benar-benar aku yang harus kepengen ngasih siapa gitu. Jadi aku sudah terbiasa dan itu datangnya dari ibuku. Emang bener kalau 10 juta nggak habis katanya diomelin sama Mas Bambang. Itu gimmick tim YouTube loh. Oh ya Allah, pinter loh segala. Ya Allah. Terus padahal harusnya lebih dong. 10 juta. Jadi 100 juta harus habis. Kalau biar sekalian iya. Kalau lo pusing nggak bisa 100 juta lo telepon gue. Nah itu dia, kayaknya harus gitu ya saya. Makanya pas gue liat 10 juta harus 1 hari. Kayaknya lebih deh nih. Aduh, tapi tuh ini ya cuma clickbait aja dong. Iya sebenarnya pada saat itu sih memang iya sih. Sekarang bohong banget lah kamu aja. Iya, coba. semua harus ada clickbait. Bukan. Asal jangan ngerugin orang dong. Oh iya benar. Yang seperti yang terjadi di teman kita gitu kan. Iya, jangan sampai. Ya mungkin kalau aku punya YouTube malah berusaha untuk memberikan edukasi. Tapi kan sometimes yang namanya edukasi itu tidak membuat orang jadi interest, say. Positif konten tuh susah ya. Tapi untuk aku bodo amat. Betul. Gitu. Aku tetap akan berjalan dengan rules aku yang seperti itu gitu. Bagus. Nah kayak clickbait seperti itu bagus-bagus saja kayak misal media gitu. Aku sampai bilangin juga ke temenku juga nih, misal terjadi di IIS gitu. Ngapain lo ladenin? Makin kamu merespon,
mereka itu kan sebenarnya ada media yang baru keluar, Iya. malah jadi lebih besar gitu. Kamu sama aja kayak mempromosikan dia. Memang sih itu akan merugikan kamu, tapi orang kan ya orang kan akan orang mengerti gitu bahwa isinya kan nggak seperti itu kadang-kadang kan, hanya sebuah judul. Terus Betul. dia bilang gini, iya gue bisa ngerti, tapi kan si anak gue ini kan ada neneknya, jadi itu aku langsung yang iya juga sih. Kalau karena anak itu agak pernah susah terjadi ya. di aku. No, Pernah? say. Iya iyalah kayak semuanya berita tentang kita nih. Ya dong. Kirani, betul. Kita bisa memaklumi, tapi kan belum tentu sekitar Betul. kita itu kan pasti kan akan ada pertanyaan itu berbaliknya ke kita justru dari orang-orang yang terdekat di kita. Betul. Tadi ada juga yang nitip pertanyaan, do you believe in soulmate? Percaya akan the words soulmate nggak dalam hidup ini di usiamu yang sekarang, Mbak? Percaya? Pasangan jiwa, Percaya banget. one for another one. Yes. Percaya nih. Percaya banget. Jadi percaya juga dengan namanya cinta sejati. Yes. Masih ada di dunia yang Ada. sekarang, mohon maaf nih kayaknya mencari cinta yang sungguh itu susah kan gitu. Iya. Ada cinta sejati. Ada. Dan mohon maaf bukannya lagi mau ngedulin, ya ini yang terjadi di aku sama Mas Bambang. The real love. Yes. Setelah 23 tahun nih lo bisa akhirnya bilang ya. Sebenarnya udah dari lama. Lama. Cuman kamu bertanya, ya aku saatnya gitu aja sih. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa sih Mas Bambang bisa sama Mayang, kenapa sih Mayang bisa sama Mas Bambang, ya mungkin ini jawabannya. Tapi kalau aku suruh describe gitu, kok bisa lo mendefinisikan itu gitu? Aku nggak tahu. Buktinya, ya we are fine, we are happy together gitu. Still happy with Mas Bambang? Of course, kalau enggak ya bagaimana? Aku ya udah gini, orang kadang-kadang kan untuk menutupi dia nggak happy juga bisa aja. Balik lagi, aku bukan orang yang muna. Jadi buat aku pun juga kalau misal aku nggak suka ya aku bilang nggak suka. Iya. Aku mungkin karena itu juga kali ya jadi balance juga karena suamiku kan orangnya introvert. Iya, Aku introvert banget kan, extrovert. kamu sempat cerita. Tapi aku mencoba untuk dengan caraku mengkomunikasikan kepada suamiku bahwa hal yang tidak nyaman di aku dari awalnya mungkin suamiku butuh waktu, ya membuat aku itu wajar. Tapi at the end dia feedbacknya ke aku juga dia bisa memaklumi atau bisa mengerti. Nah itu yang indah menurut aku. Sekarang Kirani kan mau 17, udah 17 tahun Mbak. Berarti kan bentar lagi 17, 21. Tiba-tiba dang, lu siap-siap menjadi grandma. Grandma ya kan, kayak Ashanti sekarang, Mimi Kade kan udah pada jadi grandma. Apa nasihat pernikahan yang akan kamu berikan kepada anakmu karena sekarang balik lagi sih Mbak, memang orang tuh sekarang kalau punya handphone rusak dikit aja langsung main ganti. Sama dengan pernikahan sekarang kan, maksudnya nggak cocok dikit langsung mau main ganti. Apa what would be the best advice about marriage yang you will give to your daughter? Kalau yang tadi aku bilang kayak semua marriage itu udah kayak handphone gitu. Sebenarnya yang akan rugi ya kita sendiri juga sih. Dan satu hal yang perlu diingat yang akan dikorbanin adalah anak. Kalau semua udah punya anak. Jadi menurut aku sih once kalau kita semua mau marriage, pikirkan baik-baik. Sebelum menikah ya? Yes, gitu. Aku bukannya lagi mau mengajari yang gimana-gimana gitu ya. Yang aku omongin adalah ya this is true me gitu. Aku tuh memutuskan untuk marriage pun juga bukan berarti tanpa ada pemikiran yang panjang gitu. Of course, ya. Makanya kayak aku pas memutuskan marriage dengan suamiku, dengan segala embel-embelnya lah, dengan segala konsekuensinya itu panjang banget sih. True. Gitu. Nah, makanya pas begitu aku married, ya sudah kita harus benar-benar yang belajar. Mau ada apa yang namanya rumah tangga tuh nggak mungkin lah kan tenang aja, pasti ya ada gitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi, seberapa dewasanya kita menyikapi itu semua ya insya Allah aman. Tapi lo nggak pernah nulis story apa gitu, misalnya kesel apa gitu, nggak pernah sama sekali ya? Kalau kan pasti dalam pernikahan ada saat-saat kesel dan segala macam ya. Nggak perlu. Maksudnya untuk apa gitu? Apakah terus kita akan dapat solusi? Enggak juga kok gitu. Maksud aku, makanya kan aku bilang butuh apa ya? Hal yang banyak lah, kayak makanya kayak ditanya anakku nanti mau dikasih pesennya apa gitu pada saat nanti mau marriage atau segala macam. Aku pikir ya nggak saatnya sekarang aku untuk bicara karena aku nggak pernah tahu. Even though kita duduk sepertinya begini aja, besok apa yang akan terjadi kita di hidup kita tahu. Ya kita bahkan 3 menit ke depan ya Mbak. Di bulan Ramadan ini kan banyak umat Islam yang akhirnya ngerasa happy bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, ya kan Mbak?
I'm sure you feel the same way gitu. Iya. Apa yang paling berasa di bulan Ramadan kali ini? Untuk ini ya, your spiritual journey bersama dengan Tuhan. Aduh, ini gue nih sih seriusan. Jadi beberapa hari ini memang gue lagi melo banget, Say. Ramadan tahun ini adalah dimana aku merasa ya kakak adikku juga ya jadi yatim piatu. Karena ibuku kan meninggal tahun lalu. Jadi ya udah, biasanya di Ramadan itu ibu kan seringnya sama aku. Jadi kalau semua pas lagi puasa gitu, terawih sama-sama, buka puasa. Aduh, gue sedih banget. Ya udah, sekarang ini mungkin tahun ini adalah tahun pertama kita puasa dan Lebaran tanpa ibu dan bapak. Wow. Gitu. Sedangkan hubunganmu deket banget sama ibu. Wow. Bahkan aku terima kasih banget sama suamiku. Aku lebih sering mendahulukan ibuku dibanding suamiku. Dibanding suami justru. Tapi Mas Bambang nggak pernah keberatan? Enggak. Karena ya alhamdulillah suamiku juga orang yang sangat luar biasa ya. Begitu udah hubungannya dengan orang tua, dia malah sangat-sangat mengharuskan gitu. Jadi dia nggak apa-apa. Berarti again tadi seperti yang kamu sampaikan ya Mbak, emang umur kita nggak pernah ada yang tahu ya? Oh iya banget. Aduh, gue jadi sedih, Say. Iya dong. Iya. Tapi ada perasa takut nggak mendengar kata misalnya ya kayak tadi the person yang kamu deket banget akhirnya berpulang, dan kan it's only a matter of time semua akan berpulang. Mendengar kata kematian takut nggak? Bohong kalau semamanya ada orang yang bilang nggak takut. Cuman kayak untuk aku, kita bicara seperti itu nanti jadi terlalu jauh. Ya, yang penting kita mempersiapkan diri ya. Yes, itu kan PR besar di hidup setiap insan kayaknya ya, mempersiapkan apa sih bekal yang akan lo bawa pada saat ya hal yang tiba-tiba yang kita nggak pernah tahu itu akan datang. Iya, true. Jadi ya menurut aku sih sekarang ya hiduplah apa adanya, berbuat baiklah dengan sesama, bermanfaat ya Mbak. Amin. Gitu. Kalau menutup obrolan kita, kalau misalnya if you turning back, walaupun banyak orang sebetulnya ya bukan iri sih, tapi maksudnya mengadore your life gitu ya. Karena kan semua orang melihat dari luar nih, kan tidak tahu struggle-nya. I'm sure banyak struggle yang kamu juga keep it only for yourself, yang orang lain sebenarnya nggak tahu. Ngeliatnya itu indah banget kehidupan Mayang Sari gitu. Amin. Tapi if you can turn back the time, kalau boleh putar waktu ke belakang, ada nggak hal-hal yang pengen lo rubah dalam hidup lo? Atau ada nggak orang yang mungkin lo pengen datangi untuk minta maaf atau apa? Kayaknya kalau mau bicara seperti itu sih gimana ya, sebaiknya kan hidup kita harus melihatnya ke depan. Yang di belakang itu adalah pelajaran berharga, menurut aku pelajaran hidup yang gak ada sekolahnya. Gitu. Jadi meskipun kita jalan ke depan, kita harus ingat apa yang terjadi di belakang, itu hal yang paling penting. Tanpa kita harus tengok ke belakang terus, kalau mau lihat ke depan kesandung, Say. Gitu. Jadi ya realistis saja lah, dalam hidup seseorang pasti kan ada hal baik yang dilakukan, ada hal buruk yang dilakukan gitu, tinggal bagaimana kita introspeksi terhadap diri kita sendiri, memperbaikinya, itu urusan kita dengan yang di atas. Tapi ada yang mau dirubah kalau bisa balikin waktu lagi? Ya banyak lah, kayak misalnya aku dirubah nih, misal zaman dulu gua kecil gitu, mau ke kamar mandi belum bener gitu, sekarang makin gede kan ya, misalnya contohnya kayak gitulah. Tapi kalau harus meminta maaf terhadap seseorang atau apa segala macam, ya sebaiknya sih kalau untuk aku sih di tingkat yang seperti apa dulu gitu, bukannya kita arogan ya. Orang melihat aku mungkin sekarang melihat lebih sekarangnya, ya alhamdulillah. Kalau dibilang perjalanannya kayaknya nggak pernah ada susahnya tuh, nggak bohong gitu, pasti ada gitu. Tapi aku lebih apa ya, mensyukuri apapun lah, mau baik itu susahnya, jatuhnya, senengnya gitu, terus kayak dilihatnya sekarangnya gitu. Mungkin aku lebih ngajak kepada teman-teman juga gitu, boleh melihat seseorang dari sisi manapun gitu, tapi akan lebih baik kalau kalian juga melihat dari sisi diri kalian sendiri aja deh, itu mungkin akan lebih membuat kalian happy gitu. Karena makin kamu melihat orang lain, terus kalian juga nggak bisa reach itu akan membuat kamu semakin jadi gila. Aku. Bener. Gitu. Karena jadi, kepengenan hidup orang, gitu ya. Jadi
Gak tahu kalau menurut gue Mbak Mayang nih menerima one whole package your life ya, dengan enak-enaknya, Amin. dengan nikmat-nikmat rezekinya, Iya plus dong. juga segala perjuangannya menjadi seorang Mayang Sari. Iyalah. Kalau untuk aku aja ya satu hal nih, ini pun juga yang selalu aku tanamkan kepada anakku, bahwa seberhasil apapun nak, kamu harus ingat sekecil apapun yang pernah orang buat ke kamu. Even though orang yang mau itu misal kayak semuanya susternya dia lah gitu apa. Makanya kayak kemarin birthday aja gitu, aku tuh undang tuh dokter yang waktu dia lahirin dia. Ya gitu. Itu bentuk kecil aku mengedukasi dia untuk selalu ingat bahwa nih loh dulu mama dibantu dia jadi lahirlah kamu gitu. Ya small thing but for me itu ada pesan moral yang cara seperti itu aku ngedidik anakku lah gitu. Wow, thank you so much. Selalu menyenangkan, selalu apa adanya. Mbak Mayang Sari guys, I hope nobody's perfect. Tidak ada perjalanan manusia yang sempurna. Even though dari kacamata kita di luar kita melihat hidup mungkin Mayang Sari atau hidup orang lain lah gitu. Selalu oh enak banget sih kita pengen punya kehidupan seperti mereka. Believe me, kalau pada saat lu di dalam, lu nggak di kaca luar, tidak akan selalu pasti banyak struggle-nya, banyak perjuangannya. Iya, hanya banget. beda artis, beda caranya. Ada yang berusaha untuk nggak semuanya di sharing di story Instagram. Oh iya, nggak penting, Say. Nggak semuanya dibuat jadi konten YouTube, Say. Nggak penting juga, Say. Salah satunya adalah seorang Mayang Sari. Hopefully ada nilai baik yang bisa kalian dapetin dari obrolan aku bersama dengan Mbak Mayang. Thank you juga lo kamu datang ke sini loh. Oh, aku yang thank you dong. Sama-sama Dibukain pintu dong. rumahnya and for the first time main ke rumah Mbak Mayang. Dan jangan di take down ya videonya. Jangan tanya kenapa yang sebelumnya Amel kenapa nggak ditanya. Udahlah, lu nikmati obrolan gue kali ini ya. Oh iya, aku tadi ini sambil nerusin mumpung belum ini. Agak-agak kelewat, agak-agak ke skip yang tadi yang kamu bilang kalau mau lihat ke belakang ada yang minta maaf. Oke, mungkin lebih tepatnya adalah kalau memang ada yang merasa kecewa mungkin atau ya apa aja lah, ada memendam rasa apapun mungkin dari aku, dari lubuk hati aku yang paling dalam, maaf lahir batin. Udah itu aja, minta maaf kalau memang saya ada salah. Betul, cause nobody's perfect again ya. Aku juga di bulan yang baik, di hari yang baik ini, walaupun aku tidak menjalankan ibadah puasa, pasti dong kadang-kadang bikin konten, dalam menginterview, pasti ada meleset, pasti ada salah-salahnya. Aku minta maaf ya sama semuanya ya. Iya sama-sama dong, enggak kamu maafin dong. Kenapa kita jadi beda lagi? Belum, nggak boleh. Thanks guys. Untung nggak nanya. Lebaran lu dapet THR-nya berapa dari suami? Gue yakin lebih dari 10 juta ya. Ingat ya kalau dapat 100 juta, satu hari harus habis kata Mas Bambang, lu telepon gue ya. Tenang. Ya. Tenang, say. Bye guys, thanks for watching. God bless you.